Tuhan yang berkuasa. Ini bukan cuma sekedar sesi motivasi. Ya, ini bukan motivasi. Ini kebenaran. Ini janji-janji Tuhan yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ini adalah fakta. Jadi, kita harus menyambut firman Tuhan dengan antusias. Karena firman Tuhan yang disampaikan itu semua berkuasa besar kuasanya dalam hidup kita. Oke. Sebelum kita masuk, aku pengen kita bernostalgia sedikit. Kalau aku nanya ini ke kalian, kira-kira apa sih yang muncul di pikiran kalian? What do you think when you picture the future? Ketika kamu masih kecil, ketika kamu masih TK, masih SD, apa sih yang kamu bayangin tentang masa depan? Mau jadi Spider-Man, oke? Ada lagi? Serandom apapun, seenggak realistis apapun dipersilahkan. Mau jadi avatar, oke baik. Hero gerakan superhero, oke? Gak harus cita-cita ya guys. Boleh kalian ngebayangin apapun, misalkan, gue ngebayangin pesawat tuh nanti kita bisa ke planet PP gitu. Atau kayak mobil terbang atau apa gitu kan, terserah. Ada kerendeman-kerendeman yang muncul dalam pikiran kalian? Kalau di kita berapa jadi Spider-Man kan? Jujur gue pernah mikir kayak gitu sih, bahkan terkadang sampai sekarang gue tetap kayak gak mau gitu loh di kita berapa. Ada lagi? Ada yang pernah mikir, nanti kalau gue udah gede, udah dewasa, gue bakal jadi ibu-ibu konglomerat ya kan, yang tinggal nyalon everyday, nyatok everyday, nganterin anak sekolah gitu. Ada yang pernah membayangkan seperti itu? Ada, and that's me. Oke, but anyway, kalau misalkan nanya ke gue, dulu pas masih kecil, lu bayangin apa sih soal masa depan lo? Mungkin teman-teman di sini tadi udah dengar di ibadah jam 9 kalau di beberapa menit ke depan gue akan memberitahu kalian sebuah aib yang belum pernah gue share ke siapapun. Tapi karena FLC ini adalah second home, asik, masuk. Jadi gue akan membagikan rahasia ini kepada keluarga-keluarga gue. Tapi jangan habis ini ilfeel sama gue terus kayak ngomong itu FLC lagi, soalnya IT-nya freak gitu. Jadi, udah tahu ya, makasih udah menerima kok padanya. Jadi guys, kalau misalkan dulu ngomongin soal masa kecil, gue ngebayangin apa? Gue itu banci tampil, jadi gue tuh suka banget tampil. Dulu gue suka tampil balet, tampil nari, gue inget banget tuh tarian singa, ya kan, didandanin singa gitu. Terus gue juga suka kayak choir gitu kan. Pokoknya dia suka tampil lah gitu. Sampai satu titik gue tuh pengen banget masuk Idola Cilik. Siapa yang nonton Idola Cilik di sini? Kalian lebih nonton Idola Cilik apa Indonesian Idol? Pada zaman itu ya, karena kita masih cilik ya. Iya, gue tuh pengen banget nonton Idola Cilik. Gue inget banget pas zaman-zamannya Angel siapa sih? Angel Peters. Ini Idola Cilik apa Indonesian Idol? Tapi yang ada di otak gue tuh dulu gue sangat kagum melihat dia gitu. Terus kayak gue pengen deh masuk TV nyanyi juga kayak dia gitu. Nah, sampai-sampai teman-teman, saking ambisnya aku ya kan, aku tuh udah survei di kelas pas SD. Kalau misalkan aku masuk Idola Cilik, ada yang mau vote aku nggak sih? Aku udah nanya-nanya kayak gitu. Terus teman-teman aku kayak iya mau gitu, ketik rek spasi apa gitu kan. Terus kayak udah semangat banget nih, apakah aku harus mendaftar gitu kan? Padahal jelas-jelas selalu aja B aja belum untuk terima gitu kan. Nah, selain daftar Idola Cilik, gue tuh juga suka banget sama boy band. Namanya adalah Smash. Jadi kalau orang sukanya K-pop gitu kan. Dulu pas gue masih SD, enggak ya sekarang enggak kok guys. Dulu pas gue masih SD, itu tuh gue suka sama Smash. Ada yang bisa tebak, yang ibadah jam 9 jangan kasih tau ya. Ada yang bisa tebak siapa orang yang gue suka dari Smash? Bisma. Kok bisa akurat banget sih di pertama tebak? Kayak yang pertama kan jawabnya Bisma. Iya, gue suka sama Morgan dulu karena menurut gue dia ganteng. Nah, setuju ya? Makasih loh. Oh iya, benar-benar. Ini penting. Kalian ada yang di sini yang tidak tahu Smash? Pengen tahu aja sih barangkali ada. David, ya tahu David. Kamu nggak tahu David?
Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Gak masalah, itu gak perlu kamu tahu, itu bukan kebenaran sih. Gak apa-apa David. Ada lagi yang gak tahu Smash selain David? Kalau Cowboy Junior kamu tahu gak? Oh tahu ya? Itu masa-masa kealayan gue juga. Apa namanya? Nah oke. Anyway, aib gue adalah, kalau suka Smash oke lah, fine. Aib gue adalah karena gue benci tampil. Jadi gue suka melakukan performance di kelas. Setiap kali perpindahan jam mata pelajaran. Guru belum datang nih, kita manggung dulu ya kan? Gue sama teman-teman cewek gue yang suka Smash, kita bikin girl band namanya Smash. Dan kita menjadi masing-masing karakter dari si Smash, ya kan? Terus kita nyanyi-nyanyi tuh You Know Me So Well gitu kan? Kita nyanyi-nyanyi, joget-joget di depan kelas. Kalian bisa bayangin gak betapa jijiknya itu? Kayak itu bener-bener emang jijik, gue juga ngebayanginnya kayak kenapa sih dulu gue kayak gitu. Dengan rambut gue dulu tuh, gue rambutnya kayak bob gitu guys. Dora, rambut Dora. Terus gue nyanyi You Know Me So Well, bisa bayangin gak? Kayak, yo. Tapi dengan sangat pedenya gue sebagai banci tampil, gue perform di kelas gitu kan. Jadi gue membayangkan, nanti masa depan gue tuh gue kayak nyanyi-nyanyi di TV lah gitu. Itulah yang aku bayangkan tentang masa depanku. Walaupun sekarang nggak kejadian ya, tapi nggak apa-apa, aku tetap percaya masa depanku penuh dengan harapan. Ya, nah, ngomong-ngomong soal future teman-teman, pasti di antara kita kalau ngomongin future ada perasaan stres, bener nggak sih? Ada nggak sih yang stres memikirkan masa depan kalian? Mungkin kayak nggak yang negatif thinking gitu, enggak, tapi ya puyeng aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih future tuh bakal kayak gimana. Kita nggak benar-benar tahu kita bakal berkarir seperti apa. Kita nggak benar-benar tahu kita bakal menikah sama siapa. Kita nggak benar-benar tahu kita bakal tinggal di mana, punya uang seperti apa. Kita nggak benar-benar tahu kita akan hidup sampai umur berapa, dan masih banyak lagi pertanyaan lainnya. Mungkin kalian kalau sekarang nih kuliah, kalian mikir, aduh nanti gue mau gak ya misalkan kuliah HI, gue hubungan internasional, gue mau gak ya 30 tahun ke depan kerjaannya berdiplomasi, presentasi, ketemu orang-orang, ya di sana catnya sangat HI banget ya. Kalau gue enggak, catnya gue gak mau, gue kayak baik banget gitu. Mungkin ada dari kalian yang akuntan gitu kan, aduh gue bisa gak ya 30 tahun ke depan ketemu sama angka, berkutik dengan angka, tutup buku, pajak, dan lain-lainnya. Mungkin banyak pertanyaan di pikiran kalian, gue mau berkarir seperti apa sih puluhan tahun ke depan? Atau kalian mikir, kapan ya gue bisa dipromosi, kapan ya gue bisa naik jabatan, kapan ya gue bisa naik gaji? Sama kayak teman-teman gue yang gajinya udah lebih besar, yang mereka udah bisa nyicil rumah, bisa nyicil mobil. Atau mungkin kalian mikir, mungkin ini juga ada di pikiran kalian, karena ini ada di pikiran teman-teman gue, kira-kira gue bakal dapet jodoh dari mana ya? Karena sekarang circle-circle-nya kayak gue tahu semua orang-orangnya, dan kok kayaknya gak ada yang buat gue tertarik ya. Atau kayaknya gak ada yang tertarik sama gue gitu. Ya kalian mikir, kira-kira gue akan dapet jodoh tuh nanti dari mana munculnya ya? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan lainnya. Tapi guys, yang gue mau kasih tahu adalah, yang pasti kenapa kita stres itu adalah karena ini. We cannot control our circumstances. Kita nggak bisa mengontrol masa depan kita. Kita nggak bisa mengontrol situasi kita. Kita nggak bisa mengontrol orang harus sebaik apa sama kita, orang harus jahat apa sama kita, orang harus terima kita di pekerjaan. Kita nggak bisa kontrol itu. Banyak banget hal eksternal beyond our control. Setuju sampai sini? Nah, hari ini gue mau kita belajar dari Paulus dan Silas. Sebentar, saya pause sejenak ya, saya udah terlalu banyak bicara kayak hari ini. Suku katanya udah habis kayaknya. Iya, jumlah suku kata yang harus dikatakan. Kosakata, bukan suku kata. Kan ada, bukan vocabulary. Kan menurut riset ada wanita tuh harus ngomong berapa ribu kata sehari gitu loh. Itu maksud aku. Nah, jadi gue mau kita belajar dari Paulus dan Silas, bagaimana mereka menghadapi stressful moments mereka, di mana mereka gak bisa mengontrol circumstances itu. Oke? Sebelumnya gue akan jelasin dulu konteksnya. Dari Kisah Rasul 16 ayat 25. Gue jelasin dulu konteksnya. Jadi Paulus dan Silas pada saat itu mereka pergi pelayanan ke Filipi.
Kemudian mereka ketemu sama wanita yang bisa baca masa depan. Wanita ini bisa memprediksi masa depan. Nah, tapi wanita ini bisa memprediksi masa depan kalau dia lagi kerasukan roh jahat. Jadi harus dirasuki dulu, baru dia bisa baca masa depan. Nah, Paulus dan Silas melihat itu sangat kasihan ya. Karena kan, ya ampun kasihan banget, ini orang harus dibelenggu sama roh jahat. Akhirnya dengan niat baik gitu ya, Paulus dan Silas membebaskan wanita ini. Dia mendoakan dan membebaskan wanita ini dari keterikatannya dengan roh jahat, sehingga dia bebas. Tapi nggak sampai situ guys. Setelah dia bebas, kan bagus ya sebenarnya ya, kita menyelamatkan satu jiwa gitu kan. Tapi ternyata ada pihak yang nggak senang. Siapa yang nggak senang? Yaitu adalah tuannya dari wanita ini. Karena si tuannya ini dengan begitu jahatnya, dia tuh kayak menjual jasanya wanita ini untuk orang-orang yang mau tahu masa depan. Jadi setiap ada klien nih yang datang ke wanita ini, bayar, ya uangnya itu buat tuannya. Jadi jelas tuannya marah ketika Paulus menyembuhkan wanita ini. Kenapa? Ya karena dia gak akan dapat uang lagi. Income-nya hilang nih. Sehingga apa yang dilakukan? Paulus dan Silas digebukin, disiksa dan dimasukin penjara. Kalian bisa bayangin gak betapa stressful situasi ini? Kalian disiksa dan dipenjara atas sesuatu yang kalian lakukan itu bukan kesalahan. Justru kalian mau menolong orang, tapi justru kalian disiksa dan dipenjara. Dan pada saat itu ini sangat uncertain banget buat Paulus dan Silas. Kenapa? Karena mereka nggak tahu kapan mereka akan keluar, apakah mereka akan dibunuh atau enggak di situ, apakah besok mereka akan digebukin lagi atau enggak. Gimana dengan teman-teman pelayanan mereka? Gimana dengan jemaat-jemaat yang menantikan mereka? Mereka nggak ada yang tahu. Semuanya sangat clueless buat mereka. Ya, nah, aku pengen kita belajar dari sikap Paulus dan Silas. Apa sih yang mereka lakukan di tengah-tengah momen stres ini? Kita baca bareng-bareng yuk di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kelihatan ya teman-teman sampai belakang? Oke, kita baca bersama-sama. Aku gak pengen cuma 1-2 orang yang baca, aku pengen semuanya yang baca. Antusias dengan firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi Paulus dan Silas berdoa dan memuji kepada Allah dan orang-orang kemari mendengarkannya. Oke. Di malam mereka dipenjara dan habis dipukulin, apa yang mereka lakukan teman-teman? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Oke, sampai sini kayaknya biasa kalau gue stres gue juga berdoa sih. Ya orang pastilah kalau lagi susah nyari Tuhan. Kalau yang senang baru lupa Tuhan. Tapi yang gue mau kita teliti lebih lanjut di sini, gimana sih sikap kita berdoa ketika kita dalam masa-masa stres? Kalau gue itu sering terperangkap ketika gue lagi stres. Gue itu berdoanya itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau memaksa Tuhan bekerja dengan cara yang gue mau. Itu doa gue kalau gue lagi stres. Kalau gue belum sadar gitu ya. Gue doanya tuh penuh dengan complaining. Tuhan, kenapa doa gue gak dijawab? Tuhan, gue udah ini loh. Kenapa sih Tuhan gak jawab-jawab? Tuhan ada gak sih sebenarnya? Tuhan, kenapa Tuhan diam aja? Kenapa Tuhan gak ngomong sama aku? Aku bingung harus ambil keputusan apa? Dan sebagainya. Bahkan gue pernah kayak, Tuhan aku kecewa loh. Aku udah doa berbulan-bulan. Dan ini sangat penting buat keluarga aku. Tapi kenapa Tuhan sampai sekarang belum ngasih jawaban sama sekali? Gue juga pernah ada di titik itu ketika gue stres. Tapi gue mau kita belajar dari sikap berdoanya Paulus dan Silas dalam masa-masa stressfulnya mereka. Mereka berdoa dan bukan cuma doa complaining ya. Mereka berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Nah menurut gue ini adalah satu bentuk doa yang berbeda guys. Karena ini adalah doa, pujian, penyembahan yang full of hope. Mereka di tengah masa stresnya mereka bukannya fokus nyala-nyalain Tuhan, tapi mereka fokus mencari hadirat Tuhan.
memuji dan meninggikan nama Tuhan. They pray and worshiping God. Dalam hidup ini kita banyak banget ketemu uncertainty. Sama seperti yang dialami sama Paulus dan Silas. Tadi gue udah sebutin, mereka nggak tahu harus besok akan keluar atau enggak, mereka nggak tahu digebukin atau enggak, dan sebagainya dan sebagainya. Sama seperti hidup kita, lu nggak tahu besok masa lalu dari jalan keluarnya atau belum. Kita nggak tahu orang tua kita kapan akan baikan, kapan akan hidup rukun. Kita nggak tahu kapan hubungan kita sama adik kita, kakak kita bisa dipulihkan. Kita nggak tahu kapan keluarga kita mengenal Tuhan. Kita nggak tahu kapan masalah yang berat banget ini, masalah kuliah, masalah kerjaan, yang membuat kamu stres berat, bahkan kena panic attack ini kapan akan berakhir. Kita nggak tahu. Banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa belajar dari Paulus dan Silas bahwa in the middle of uncertainty, they chose joy. Di tengah-tengah ketidakpastian, ketidakmengertian, ketidakmampuan, Paulus dan Silas tetap memilih untuk mencari damai sejahtera. Dia memilih untuk mendapatkan damai sejahtera di dalam hadirat Tuhan. That's why dia berdoa dan memuji Tuhan. Dan yang lakukan ini bukan cuma Paulus dan Silas, teman-teman. Kita juga bisa lihat dari kisahnya Daniel. Ketika Daniel masuk ke gua singa. Pernah dengar ceritanya? Bukan masuk ya, tapi dimasukin, dijeblosin dengan paksa ke gua singa. Waktu itu kenapa sih dia dimasukin ke gua singa? Ada yang ingat? Betul, karena dia tetap setia berdoa sama Tuhan 3 kali sehari. Kita baca nih ayatnya di Daniel 6 ayat 10b. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi waktu itu dia dimasukin gua singa karena dia dengan setia memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan. Waktu itu rajanya membuat larangan itu. Tapi teman-teman, yang gue mau highlight adalah kalian bisa tahu akhir ceritanya ya. Akhirnya apakah dia mati di dalam gua singa? Tidak. Dia gak digigit, gak dilukai, gak disentuh sama singa setitik pun di dalam gua singa. Kenapa? Karena Daniel sudah terbiasa berdoa, memuji Tuhan, mencari wajah Tuhan sebagai sumber damai sejahtera dia. Sehingga ketika dia harus masuk ke gua singa pun, dia dengan penuh percaya, dia tahu bahwa Tuhan akan ada bersama dengan dia di dalam gua singa itu. Apapun yang terjadi, dia nggak tahu dia akan digigit atau enggak. Tapi dia tetap masuk ke sana, dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Nah, seberapa sering sih dari kita ketika dalam keadaan stressful, kita mencari hadirat Tuhan. Kita mencari damai sejahtera dari Tuhan. Mungkin gue mau kita ditegur oleh sebuah statement yang powerful banget. Gue dengar dari khotbahnya Pastor Stephen Furtick. Dia ngomong kayak gini. We often confuse, gue tulis gak sih? We often confuse the presence of God with the absence of problem. Kita seringkali menganggap hadirat Tuhan itu ketika hidup kita gak ada masalah. Nah, faktanya teman-teman, tidak seperti itu. Justru, the proof of God's presence is in the middle of the problem. Kalau hidup lu lagi baik-baik aja, maksudnya bukan berarti ketika hidup lu lagi banyak masalah, artinya Tuhan gak lagi sama lu. Artinya Tuhan gak lagi dekat lu, enggak. Justru ketika lu lagi ada di dalam masalah, disitulah lu bisa melihat adanya kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup lo. Kenapa? Pastor Stephen Furtick ngomong kayak gini. Kalau hidup lo lurus-lurus aja, gak ada masalah, gak ada tantangan, lo gak pernah merasa kesulitan, artinya lo itu gak menantang buat iblis.
hidup lo tuh gak menarik. Hidup lo tuh gak mengancam keberadaan iblis. Karena lo ya udah gitu aja. Tapi kalau lo berjalan dalam panggilan Tuhan, lo melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan, lo ikutin apa yang maunya Tuhan, meskipun itu di luar comfort zone lo, meskipun itu di luar hal yang normal, meskipun itu di luar hal yang biasa lo lakukan, tapi lo belajar hidup dalam kekudusan dan kebenaran, di situ iblis merasa terancam. Di situ iblis akan, oh no, ini anak kok jujur banget ya, ini anak kok setia banget ya, baca firman Tuhan, kayaknya gue mesti kasih ujian-ujian nih. Baru menarik. Jadi justru ketika di dalam masalah itulah, disitulah Tuhan benar-benar lo bisa ngerasain penyertaan Tuhan dalam kehidupan lo. Jadi bottom line kita pada hari ini adalah, when everything is everywhere, joy is always a choice. Gue mau kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. When everything is everywhere, joy is always a choice. Nah, gue pengen banget meng-highlight statement kita hari ini. Joy is always a choice. Damai sejahtera itu adalah sebuah pilihan. Ada kata always di sana. Artinya apa? Lo selalu punya pilihan itu. Kita baca statement yang di bawahnya ya. We cannot control our current circumstances or future, but we can completely control our attitudes. Kita tidak bisa mengontrol masa depan kita, betul. Kita nggak bisa mengontrol orang harus sebaik apa sama kita, betul. Kita nggak bisa mengontrol masalah ini harus selesai kapan deadline-nya, betul. Tapi kita selalu bisa kontrol attitude kita. Kita selalu bisa kontrol respon hati kita. Dan ini slide paling penting gua hari ini. Kalian boleh lupain semuanya, tapi jangan lupain ini. Jangan lupain ini juga ya. Gak rela. Ini penting banget guys. Kenapa? Karena seringkali gue menemukan diri gue sendiri maupun teman-teman di sekitar gue, kita terlalu sibuk making excuse. Kita terlalu sibuk membuat alasan, gue gak bisa. Ya udah kayak gini, emang gue cuma bisa kayak gini, pasrah lah, gue gak bisa. Enggak guys, lo selalu punya pilihan. Lo mau fokus sama masalahnya apa fokus sama damai sejahtera? Lo punya pilihan, lo mau menyakiti orang lain karena lo tersakiti, atau lo mau fokus sama damai sejahtera? Lo selalu punya pilihan itu. Pas gue mempersiapkan sermon hari ini, gue sangat berat sebetulnya, karena gue juga lagi ada di masa-masa stressful. Jadi gue juga lagi kesulitan menemukan joy. Mungkin di sini gue ngomong kan, pokoknya ketika stres, cari damai sejahtera Tuhan, ya kan? Bener, itu yang gue usahakan. Tapi beberapa minggu ini gue juga struggling. Untuk dalam keadaan stres gue bisa mendapatkan damai sejahtera seperti Paulus dan Silas. Tapi teman-teman, Tuhan tuh ingetin gue bahwa, kamu tahu gak sih, bahwa doa kamu, pujian penyembahan kamu, itu sangat powerful di matanya Tuhan. Kamu tahu gak sih, kalau damai sejahteranya Tuhan, itu sangat powerful. Bisa memberikan kamu kelegaan yang kamu gak bisa bayangin. Dari situ gue belajar bahwa, oh iya, joy is all I need. Meskipun permasalahan gue belum selesai, meskipun gue tetap masih harus nih struggling day by day dengan semua to-do list gue, dengan semua tekanan yang gue alamin, tetap ada. Tapi ternyata damai sejahtera dari Tuhan yang gue dapatkan ketika gue membangun hubungan sama Tuhan, ketika gue worship, ketika gue ngobrol sama Tuhan, it's enough for me untuk bertahan satu hari lagi. Nah, gue mau kita
lihat dari kelanjutan ceritanya Paulus dan Silas. Di ayat yang ke-26, tadi dia berdoa dan memuji Tuhan. Terus apa sih yang terjadi setelah dia berdoa dan memuji Tuhan? Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Seberapa powerfulnya doa dan doa pujian dan penyembahan? Itu bisa bikin gempa bumi loh guys. Itu bisa bikin gempa bumi. Jadi kamu bisa bayangin gak, ketika kamu berdoa di dalam masa-masa sulit kamu, ketika kamu memaksa diri kamu, gue harus worship Tuhan, jangan anggap remeh. Tuhan perhitungkan loh semua itu. Tuhan perhitungkan effort kamu, niat kamu untuk baca Alkitab, untuk cari hadirat Tuhan. Dan di kelanjutan ceritanya, kalau teman-teman baca ayat-ayat selanjutnya, kan kebuka nih penjaranya, pintu penjaranya kebuka, rantai-rantainya semua lepas. Jadi mereka bisa kabur tuh sebenarnya. Sampai akhirnya kepala penjaranya itu panik, kayak takut banget kalau semua ini kabur. Akhirnya dia mau bunuh diri, saking desperate-nya dia. Pas dia mau bunuh diri, Paulus bilang, "Stop, jangan bunuh diri, kita semua masih ada di sini." Dan melalui kejadian itu, melalui sikap Paulus dan Silas, kepala penjara itu percaya sama Tuhan. Kepala penjara itu mengenal Tuhan. Jadi, poin selanjutnya yang mau kita pelajari hari ini adalah, when you choose joy, you never know how it may affect and inspire others. Ketika lo memilih damai sejahtera, lo gak akan tahu seberapa itu akan menginspirasi dan memberkati orang lain. Ketika dalam permasalahan lo berusaha untuk mencari damai sejahtera dari Tuhan dan lo memilih untuk fokus pada damai sejahtera, itu bukan cuma untuk kebaikan diri lo sendiri guys, tapi tanpa lo gak sadari pun, orang lain bisa lihat. Dan itu bisa menjadi kekuatan yang baru buat orang lain menjalani hidup mereka juga yang penuh dengan masalah. Jadi, dua hal ini yang perlu kita ingat. Kita cari damai sejahtera ketika kita lagi ada dalam stressful moments. Dan setelah kita menemukan damai sejahtera itu akan membuat kita bisa menjadi berkat juga buat orang-orang lain. Lu juga bisa loh nemuin damai sejahtera seperti gue nemuin dari Tuhan. Gue mau kita baca 2 ayat terakhir yang sangat memberkati gue. Kita baca bareng-bareng di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Janganlah hendak bagian akhir dari ayat ini. Yang dulu ketika gue belum mengerti, gue menganggap sepele kalimat terakhirnya. Gue menganggap penting kalimat pertamanya. Ini kan paling penting banget dong yang kita pegang banget. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Oke, gue gak boleh khawatir. Tapi gue sering menyepelekan kalimat terakhirnya. Tapi sekarang itu jadi bagian favorit gue. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Gue gak percaya damai sejahtera itu bisa bikin kita merasa lega dan bikin kita merasa mampu melewati masalah-masalah sulit dalam hidup kita. Damai sejahtera itu kan cuma feeling lah. Yang penting solusi, ya kan? Gue mau bilang, damai sejahtera yang dari Tuhan itu melampaui akal, melampaui pikiran yang bisa lo mengerti. Power dari damai sejahtera Tuhan itu kalau kita pikirin kok gak logis ya. Kok masalahnya masih ada, tapi gue bisa merasa tenang. Kok masalahnya masih sama, tapi gue bisa punya perspektif yang berbeda. Dulu masalah ini, gue stres banget, kecewa sama banyak orang. Kok sekarang masalahnya tetap ada, tapi gue bisa menjalani kehidupan dengan lebih positif. Gue bisa lebih mudah mengampuni, gue bisa lebih rilis, gue bisa lebih enjoy setiap hari gue dengan bersyukur.
Kok bisa? Padahal masalahnya masih sama, masih ada. Jawabannya ini, karena damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui akal dan pikiran kita. Lo mungkin gak ngerti, karena pikiran kita terbatas. Tapi ketika lo dapetin itu akan benar-benar merubah respon hati lo. Dan dibilang apa? Damai sejahtera ini memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang akan memelihara kehidupan lo, itu yang akan memberikan lo kekuatan yang baru setiap harinya. So, do not underestimate the power of peace from the Lord. Minta damai sejahtera sama Tuhan, teman-teman. Bukan cuma minta, Tuhan please kelarin masalahnya besok. Tuhan please kelarin masalahnya sekarang, gue udah gak sanggup lagi. Tapi, kalau Tuhan masih mau kita ada di dalam proses itu, seminggu lagi, sebulan lagi, 6 bulan lagi, minta sama Tuhan damai sejahteranya. Minta sama Tuhan damai sejahteranya. Karena itu cukup buat kita ngejalanin proses yang kita lagi jalan. Ingat, Tuhan gak pernah kasih sesuatu melebihi kemampuan kita, teman-teman. Amin. Jadi kalau sekarang lo ngebayang, gila tapi ini tembok banget, Fan, mentok banget, gak mungkin bisa. Tapi rule utamanya itu, teman-teman, Tuhan gak mungkin kasih sesuatu yang gak bisa lo lakuin. Berarti pasti bisa, cuman belum sekarang. Gak apa-apa, gak masalah. Ayat terakhir yang memberkati gue 2 minggu ini, Kolose 3 ayat 2. Kita baca bareng-bareng, boleh? Ayat terakhir kita baca dengan lebih semangat, boleh? Oke, 1, 2, 3. Ketika gue lagi merasakan banyak tekanan, sampai-sampai ketika mikirin kerjaan gue belum langsung mual dan pusing banget kepala gue, gak nafsu makan. Tuhan ingetin gue ayat ini. Jangan cuma fokus sama hal-hal yang di depan mata kamu. Jangan pakai kacamata kuda. Jangan cuma fokus sama hal-hal yang di depan mata kamu. Kamu tahu kalau kamu lihat kesana kemari, banyak hal yang lebih besar yang bisa kamu fokuskan. Jadi jangan hanya fokus pada, kok gaji gue gak naik ya? Kok gue gak bisa ya mata kuliah ini fail terus? Kok hubungan keluarga gue gak benar-benar ya? Tapi kalian lihat yang lebih besar. Ada janji-janji yang udah Tuhan siapkan buat kalian. Ada hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang lebih tinggi, hal-hal yang lebih indah yang bisa kalian fokuskan. Supaya kita gak cuma fokus sama masalahnya, tapi kita bisa fokus sama damai sejahtera yang lebih besar. Bukan cuma hal-hal temporal value dibilangin, hal-hal yang ada di dunia ini, hal-hal yang sementara. Tapi kita fokus sama hal-hal spiritual, hal-hal yang kekal, yang udah Tuhan sediain buat kita. Amin, teman-teman. Untuk menutup, kita baca statement ini satu kali lagi. Kalian bukan boleh, tapi kalian mungkin bisa lupa slide yang lain, tapi jangan lupa slide yang ini dan statement yang tadi. 1, 2, 3. Joy is always a choice. Jadi ketika kalian stres sekarang, besok kalian ada masalah, wah gila gedek banget gua sama orang ini. Oke, kalian boleh marah-marah habis itu, tapi gue selalu punya pilihan untuk memilih damai sejahtera, joy. Jadi instead of gue memilih ngata-ngatain orang itu, instead of gue ngelabrak orang itu, gue akan memilih damai sejahtera. Ketika gue dihadapkan dengan pekerjaan gue yang begitu banyak, stres, nangis, gimana kerjainnya ini, kalender gue banyak banget, tapi gue akan memilih damai sejahtera. Damai sejahtera itu cukup untuk kita melewati semuanya. Aku undang kita semua untuk bangkit berdiri, teman-teman. Kita akan menutup ibadah kita, dan setelah ini teman-teman boleh share di small group kalian. Apa sih yang jadi pergumulan kalian? Apa yang membuat beban pikiran kalian lagi berat? Kalian boleh ceritain ke mereka, dan kita akan sama-sama berdoa
supaya kita sama-sama bisa saling menguatkan, mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih kalau kami udah bisa menikmati praise and worship. Kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memerdekakan hidup kami. Tuhan Yesus, thank you karena selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih buat damai sejahtera-Mu yang begitu ajaib, yang selalu Tuhan sediakan setiap kali kami menghadapi tantangan, setiap kali kami merasa gak mampu. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa untuk setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini. Aku bersyukur buat anak-anak luar biasa. Aku bersyukur buat anak-anak muda yang mengasihi Engkau. Aku percaya setiap anak-anak muda di tempat ini adalah pemimpin Tuhan Yesus. Aku percaya ketika kami menjadi pemimpin, ketika Tuhan memperbesar kapasitas kami, itu gak mudah Tuhan. Begitu banyak tantangan, pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami bersyukur kalau Tuhan, Kau adalah Allah yang gak pernah ngasih dan meninggalkan kami. Tuhan kasih juga damai sejahtera dan kemampuan untuk menyelesaikan semuanya. Tuhan memperlengkapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, biar damai sejahtera-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa terus mata kami tertuju pada Engkau, tertuju pada janji-janji-Mu, tertuju pada keberadaan-Mu, tertuju pada karakter Kristus yang lebih besar dari segala permasalahan kami. Terima kasih buat ibadah hari ini. Sebentar kami akan small group discussion dan setelah itu kami akan berpisah. Tuhan, biar sepanjang hari ini kami bisa merasakan damai sejahtera-Mu bersama-sama dengan keluarga kami dalam waktu istirahat kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami GBWTC Tuhan Yesus. Kami memberkati gereja kami dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Engkau terus pimpin gereja ini terus berjalan sesuai dengan arahan-Mu, sesuai dengan isi hati-Mu. Dan biar gereja ini bisa membawa dampak yang lebih besar untuk kota, bahkan bangsa kami Tuhan. Sekarang kami mau terima berkat dari Tuhan. Aku undang teman-teman untuk angkat kedua tangannya. Kita akan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kuliahmu, pekerjaanmu, bisnis dan usahamu. Kemuliaan Tuhan akan menyinari kehidupanmu. Orang-orang akan melihat betapa ajaib Tuhan melalui hidupmu. Tuhan akan menjadikan engkau pemimpin, kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati apapun yang kau lakukan. Dia buat berhasil sesuai dengan kehendaknya. Tuhan akan memberkati engkau dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, perlindungan dan penyediaan yang daripada Tuhan. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat